Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada seluruhnya yang ada di dalam channel YouTube ini, yang melihat video ini. Semoga pada pagi hari ini teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan seluruh aktivitasnya, dan semoga teman-teman semuanya selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan salam kenal kepada saudara-saudara saya yang baru gabung dalam channel YouTube ini, yang baru kenal dengan saya, yang baru ingin belajar suatu perhitungan-perhitungan yang ada di dalam channel YouTube ini. Saya ucapkan salam kenal dari saya. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaatnya dari apa yang telah saya sampaikan. Silahkan dipelajari, sangat banyak sekali video-video yang harus teman-teman pahami, ya. Untuk dasar-dasar perakitan power ampli, yaitu utama yang harus teman-teman pahami soal perhitungan, ya. Jadi pastikan perhitungannya sesuai, benar, dan bisa untuk diperhitungkan agar hasil akhir tidak ada masalah atau masalah itu jauh dari perakitan teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan kembali menerangkan atau menjelaskan suatu perhitungan, ya teman-teman, ya. Tapi di sini lebih ke suatu masalah, teman-teman. Jadi di sini ada pertanyaan dari Mas Putra Adi yang mana mempertanyakan soal masalah yang terjadi pada perakitan power amplinya, ya teman-teman. Mohon maaf apabila suara saya kurang jelas, ya. Di sini saya masih agak sedikit batuk, teman-teman. Tapi semoga mudah difahami. Di sini ada dua pertanyaan, teman-teman, yang mana dua pertanyaan ini adalah suatu masalah semua, teman-teman. Mas Adi di sini merakit tiga power ampli, teman-teman. Yang mana satu power ampli ada masalah, yang dua power ampli itu ada masalah, yang tiga power ampli itu tidak ada masalah. Informasi dari yang disampaikan yaitu dia sudah mempraktekkan rumus perhitungannya pada power ampli yang ketiga, dan alhamdulillah itu tidak ada masalah. Jadi Mas Adi ingin mengetahui untuk masalah di power ampli 1 dan power ampli 2 itu kenapa kok bisa jadi masalah seperti itu, ya. Nah, di sini akan saya jelaskan dari keterangan yang dibuat oleh Mas Adi, dan khususnya untuk Mas Adi dan umumnya pada teman-teman semuanya, semoga dapat menginspirasi, ya, dan tentunya siapa tahu teman-teman semuanya mendapatkan atau ada pengalaman yang sama, teman-teman bisa koreksi-koreksi di sini, teman-teman. Silahkan disimak dan dipelajari, insya Allah ada manfaatnya di dalamnya. Baik, di sini yang pertama yaitu Mas Adi menggunakan power ampli pertama, ya teman-teman, trafo 5 ampere dengan voltase yang digunakan yaitu 32 volt AC, dengan diode yang digunakan yaitu 35 ampere, elko yang digunakan yaitu 4700 mikro dikali 2 pitch dengan voltase 80 volt DC. Untuk drivernya yaitu OCL 506 kali 2 berarti stereo, ya teman-teman, ya. Speaker 15 in ini untuk bebannya 450 watt 8 ohm, dan satu lagi 500 watt 8 ohm. Nah, untuk keluhan permasalahannya yaitu keluhan transistor final panas, trafonya panas. Nah, yang pertama teman-teman semuanya yang harus teman-teman ketahui, kenapa sih kok trafo itu bisa panas, ya. Itu pastikan, ya teman-teman, ya, kalau misalkan beli trafo itu jangan yang tanggung-tanggung, pastikan yang bagus sekalian, ya teman-teman, ya. Kalau misalkan trafo itu trafo bansi, jangan dihitung trafo murni. Kenapa? Kalau dihitung trafo murni nanti transistor finalnya akan kebanyakan dan trafo bisa panas seperti itu, ya. Dan ada di beranda YouTube ini pun soal pembahasan penyebab trafo terbakar sudah ada juga, bisa teman-teman pelajari, ya teman-teman, ya. Oke teman-teman, langsung saja kita lari ke pertanyaan kedua, ya teman-teman, ya. Ini pertanyaan kedua pertama, dan ini pertanyaan yang kedua dari power ampli yang kedua, yaitu trafonya 5 ampere dengan voltase 32 volt AC, ya, dikali 2 di paralel. Nah, ini maksudnya saya kurang jelas banget sih. Mungkin di sini trafo 5 ampere ada 2 trafo 5 ampere, ya. Setelah itu dikali 2. Ya, seperti itu, ya, dikali 2 di paralel lah, seperti itu, ya teman-teman, ya.
Nah, terus diodanya yaitu 35 ampere, elko-nya 10.000 mikro, 80 volt kali 2 pitch. Kit Blazer itu adalah kit yang digunakan. Transistor final keseluruhannya yaitu 4 set. Beban 15 in 500 watt 8 ohm dan 12 in 300 watt 8 ohm dikali 2. Ini kali 1. Itu ya teman-teman. Dan Mas Adi Putra. Di sini akan saya jawab dari pertanyaan yang pertama dulu ya. Kita akan analisa di mana letak kesalahannya. Kita akan analisa di mana letak kesalahannya dan kita nanti akan simpulkan seperti itu. Kita lanjut jawab untuk pertanyaan yang pertama teman-teman semuanya. Jawaban dari yang masalah pertama yaitu kita akan analisa dari elko-nya terlebih dahulu ya Mas Adi dan juga teman-teman semuanya. Elko yang pertama tadi terpasang yaitu 4700 mikro dikali 2 pitch ya teman-teman ya. Nah, di sini akan saya analisa. Elko dengan rumus UF sama dengan I dikali dengan VT volt total dikali dengan volt total ya teman-teman. I-nya berapa? Ampernya yaitu 5 ampere dikali dengan 64 volt total. 64 volt total. Kenapa 64 Mas? Karena tegangan yang digunakan yaitu 32 volt AC. Maka di sini 32 dikali 2 yaitu 64. Nah, sama dengan 20.000 mikro 480 ya teman-teman ya. Nah, atau bisa disimpulkan atau dibulatkan 10.000 mikro kali 2 pitch ya. Jadi kalau misalkan saat ini dipasang 4700 mikro tentunya itu kurang pas atau kurang tepat ya untuk sistem penyerataan tegangan DC-nya ya, sesuai dengan fungsinya elko. Itu masih kurang ya Mas Adi ya. Jadi dari analisa ini Mas Adi bisa gunakan elko 10.000 mikro kali 2 pitch ya, kali 2 pitch dengan voltase 80 volt DC sampai dengan 100 volt DC ya Mas Adi ya. Kalau misalkan dipasang 4700 kali 2 itu untuk penyerata tegangannya kurang baik ya teman-teman ya dan Mas Adi. Dan selanjutnya diodanya 35 ampere itu sudah oke ya, sudah sesuai, tidak ada masalah ya. Kalau dioda ini misalkan dipasang 5 ampere, trafo 100% akan panas ya. Jadi pastikan dioda ini terpasang 35 ampere, 15 sampai dengan 35 ampere ya. Dan untuk drivernya itu drivernya OCL 506. Itu sebenarnya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Driver 506, 504 itu mampu sekali untuk tegangan 32 volt AC. Tapi saran dari saya kalau misalkan teman-teman menggunakan driver tokoan, pastikan driver tokoan itu memiliki VR atau trimpot ya. VR atau trimpot untuk setting DC out ya. Tujuannya apa Mas? Nah, kita kan nggak tahu nih teman-teman perakitan ya dari pabrik misalkan ternyata tanpa adanya setting DCO nya pas kita cek di situ ada tegangan keluar. Nah, itu kan akan beresiko juga ya teman-teman ya. Maka dari itu pastikan ada VR nya kalau teman-teman beli untuk driver itu ya. Tujuannya agar apabila di saat dites ada tegangan keluar di output speaker itu bisa kita setting hingga 0000 seperti itu ya. Seperti contohnya apa Mas? Hyper OCL itu ada, OCL balap itu ada ya teman-teman, dan juga M2 itu ada, dan Hyper Heavy ya, OCL Heavy kalau nggak salah ya, itu ada juga dan sejenisnya lah teman-teman. Pokoknya yang ada VR itu lebih baik teman-teman gunakan daripada driver yang tidak ada setting VR-nya. Dan selanjutnya kita cari untuk daya PSU-nya ya. Daya PSU-nya adalah P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya berapa Mas? 5 ampere dikali dengan 32 dikali 2 dibagi dengan 0,8 sama dengan 400 watt ya. Nah, di sini untuk Mas Adi tidak menyebutkan berapa transistor final yang terpasang untuk masalah yang pertama ya. Tapi di sini akan saya jelaskan atau terangkan untuk Mas Adi berapa transistor final yang harus dipasang. Nah, itu sudah ketahuan daya PSU-nya yaitu 400 watt ya teman-teman semuanya dan Mas Adi. Dan muatan listriknya dari ini berapa sih? Nah, ini wajib untuk kita ketahui ya muatan listriknya ya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa Mas? 400 dikali 0,8 sama dengan 320 VA.
Paham ya teman-teman ya. Nah, transistor final yang harus teman-teman gunakan dan Mas Adi gunakan yaitu transistor final Toshiba yang 5200 dan 1943 itu loh ya. Pastikan beli transistor final itu yang bagus ya. Jangan tanggung-tanggung kalau misalkan kita untuk buat sendiri, apalagi untuk orang lain kita buatin orang. Pastikan yang baik sekalian, jangan tanggung-tanggung. Itu saran dari saya. Kenapa Mas? Karena kalau misalkan kita beli yang tanggung-tanggung, selisih hanya 5.000 ataupun 10.000, di saat kita gunakan itu nggak lama rusak, percuma teman-teman ya. Sedangkan dengan kita tambahkan 10.000 itu bisa tahan sampai tahunan dengan kualitas yang baik. Lebih baik seperti itu kan ya. Jadi teman-teman pastikan beli kualitas yang baik untuk transistor finalnya. Jangan transistor final yang nggak mampu disuplai tegangan 32 volt AC tapi disuplai tegangan 32 volt AC. Seperti apa Mas? Ya seperti contohnya ya merek-merek yang mungkin sama-sama Toshiba tapi mungkin kualitasnya kurang baik, seperti itu ya. Pastikan transistor final yang baik. Cari yang loadnya tinggi ya teman-teman ya. Nah setelah itu 400 dibagi dengan 150 adalah ini 150 ini daya transistor final per satu setnya ya teman-teman. Sama dengan berapa Mas? 2,6. 2,6, 6-nya ini kan mendekati nilai 10, maka kita bulatkan menjadi 3 ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan kita pasang menjadi 3 set, ini pasti akan ada panas ya. Pasti akan ada panas. Maka dari itu wajib kita pasang toleransinya yang 1 set. Jadi jumlah keseluruhan transistor final yang terpasang harusnya yaitu sebesar atau sebanyak 4 set ya Mas Adi ya. Sebanyak 4 set. Jadi di sini tidak dijelaskan berapa transistor final yang terpasang. Kalau misalkan kelebihan muatan listrik dari PSU ke transistor final, maka transistor final akan panas, dan apabila transistor final terlalu banyak, maka trafo akan panas dan speaker akan mudah rusak. Kalau misalkan si transistor final terlalu banyak, makanya penting sekali teman-teman memahami perhitungannya ya, agar sesuai hasilnya, tidak ada masalah dalam perakitan dan tidak ada masalah dalam pengetesan nanti. Oke teman-teman paham ya. Kita lanjut lagi ke perhitungan transistor final terhadap beban. Tadi bebannya yaitu 15 in 450 watt 8 ohm dan 500 watt 8 ohm. Oke kita lanjut ya teman-teman semuanya. Tadi jumlah transistor final keseluruhannya yaitu 4 set ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa gunakan atau Mas Adi bisa gunakan 2 set per mono ya untuk transistor finalnya. Nah tentunya dengan 2 set per mono tersebut ya itu bisa dibebani beban speaker 500 watt hingga 1000 watt per mononya ya Mas Adi. Kalau misalkan satu speaker 1000 watt itu bisa, ataupun 2 speaker 500 watt kali 2 itu bisa ya teman-teman ya. Dan Mas Adi pastikan jangan sampai lupa untuk kipas dipasang juga ya. Jangan berarti wah pakai rumus nih sudah tapi kok masih panas sih, oh kipasnya nggak dipasang. Ya tetap aja ya kalau pakai rumus kipas tetap dipasang ya teman-teman ya. Selanjutnya yaitu beban 500 watt ya 8 ohm. Kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa Mas? Dayanya dari speaker tersebut 500 watt dibagi dengan 8 ohm ya. Sama dengan berapa? 62,5 VA. Nih, 62,5 VA ya. 62,5 VA. Ini untuk bebannya ya teman-teman ya. Dan untuk transistor finalnya transistor final yang terpasang yaitu 2 set ya. 2 set. Satu setnya yaitu 150 sesuai dengan datasheet dikali 2 ketemunya 300 watt ya. Muatan listriknya kita cari Q sama dengan P dikali dengan cos P ya. P nya berapa Mas? 300 watt. Ini dikali dengan 0,8 sama dengan 240 VA. Ini untuk drivernya. Nah setelah itu kita tarik simpulan bahwasanya si driver tadi transistor final ya keseluruhannya kita sudah jumlahkan. Ketemunya berapa? Tadi 4 set. Kita buat 2 set per mono ya. Nah setelah itu kita cari muatan listriknya sudah ketemu dan kita simpulkan si driver atau transistor final menyediakan 240 VA sedangkan beban butuh 62,5. Maka kita kurangi 240 dikurang 6 2,5 sama dengan 177 VA. Nah insya Allah saat dioperasikan sangat aman teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan nanti ini diganti bebannya menjadi 1000 watt itu pun sangat aman. Sisanya kisaran 115 VA. Ini lebih aman lagi teman-teman ya. Kisaran 115 VA. Nah seperti itu ya untuk Mas Adi dan teman-teman semuanya. Kesimpulannya pastikan
Transistor finalnya benar-benar transistor final yang kualitasnya baik, dan trafonya pastikan jangan trafo bansi dan trafo yang baik ya, supaya trafo tidak panas. Transistor final digunakan atau masangnya jangan lebih dari 4 set. Tujuannya apa? Agar trafo tidak mudah panas, dan pastikan jangan kurang dari 2 set atau dipasang 2 set. Kenapa? Nanti transistor finalnya akan panas ya. Pastikan sesuaikan dengan perhitungan yang telah saya jelaskan ini, dan tentunya jangan langsung praktekkan saja. Pelajari dulu, pelajari baru nanti dipraktekkan, seperti itu ya. Tujuannya apa? Agar teman-teman dan Mas Adi itu bisa untuk belajar berhitung ya. Agar apa? Nanti kalau ngerakit lagi itu sudah tidak bingung lagi. Tinggal kita hitung dengan hal yang sama itu sudah, alhamdulillah, insya Allah itu akan normal-normal aja ya teman-teman ya. Dan kita lanjut untuk perhitungan yang kedua atau pertanyaan yang kedua. Oke, di pertanyaan kedua ini tidak panjang ya teman-teman, karena sudah banyak yang sesuai, akan tetapi di sini tidak sesuai pada trafonya ya. Di sini tidak dijelaskan soal trafo ada 2 atau seperti apa, tapi yang jelas kalau trafo di paralel tentu itu ada 2 trafo yang jadikan 1 untuk menghasilkan ampere yang 2 kali lipat, seperti itu ya. Maka dari itu saran dari saya, kalau hanya untuk beban speaker 500 watt 8 ohm kali 1 dan 12 in 300 watt kali 2, itu Mas Adi bisa gunakan 1 trafo saja Mas ya. Jangan gunakan 2 trafo di paralel, itu enggak rekomendasi banget dari saya ya. Untuk beban tersebut sangat kecil bebannya Mas, sayang Mas. Trafo yang satunya lagi bisa untuk power ampli dibuat lagi, bisa teman-teman semuanya dan Mas Adi ya. Nah, yang pertama yaitu dioda ya. Pastikan diodanya baik ya, kualitasnya baik ya. Tetap ampernya 35 ampere, 15 sampai dengan 35 ampere. Kalau terpasang sudah di 35 ampere berarti sudah baik ya Mas Adi ya. Dan untuk elko yang terpasang yaitu 10.000 mikro 80 volt ya. Elko-nya sudah saya checklist, dioda sudah saya checklist, berarti sudah sesuai ya. Jadi Mas Adi untuk elko dan dioda sudah sesuai. Dan kit driver blazer baiknya tegangan berapa? Untuk kit blazer yang saat ini kan menggunakan tegangan kit blazer, maka untuk kit blazer itu lebih baiknya pada tegangan 45 sampai dengan 47 volt AC ya. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan 32 volt AC, atau Mas Adi bisa gunakan Hyper OCL balap 506, 504 dan yang lain-lainnya. Kenapa Mas? Karena kalau driver blazer itu memang harus tegangan tinggi ya. Kalau tegangan lemah atau tegangan yang agak rendah, tentunya dia kurang ya teman-teman ya, untuk gayanya kurang daya. Dalam artian gimana sih ya, tenaganya kurang lah, seperti itu ya. Kalau saya menggunakan blazer itu pasti tegangannya minimumnya 45 volt AC, seperti itu. Jadi gunakan driver yang lain ya, jika punya rezeki nanti bisa dibelikan driver yang lainnya. Nah, setelah itu transistor finalnya sudah sesuai ya, ada 4 set ya Mas ya. 5 ampere 32 volt AC, transistor final keseluruhan yang terpasang 4 set. Itu sudah sesuai. Ingat ya, keseluruhan bukan mono. Misalkan mau dibuat stereo ya bisa disesuaikan dengan bebannya, misalkan 2 set per mono ataupun seperti apalah gitu ya. Dan selanjutnya kita masuk ke perhitungan beban ya teman-teman ya. Di sini akan dibuat 2 CH ya. Yang pertama itu 500 watt kali 1 dan yang kedua 12 in 300 watt kali 2, seperti itu. Nah, untuk perhitungan yang 500 kali 1 tadi kan di yang pertama sudah ada ya. Pertanyaan yang pertama itu 500 watt ya. Jadi teman-teman bisa samakan itu saja, atau Mas Adi bisa samakan itu. Nah, di sini akan saya hitung dengan daya yang 300 watt kali 2 ya. Beban yang digunakan yaitu beban yang tadi yang saya sebutkan ya. Itu 300 watt kali 2. Nah, 300 watt kali 2 kita jumlahkan dulu ya. 300 kali 2 sama dengan 600 watt ya teman-teman ya. Dan Mas Adi 600 watt. Nah, dari 600 watt ini beban speaker, kita cari muatan listriknya. Berapa VA sih muatannya dari beban 600 watt itu? Dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa Mas? Ini P-nya nih Mas, 600 watt dibagi dengan 8 ohm. Ini adalah impedensinya. Ketemunya berapa? 75 VA. Nah, sedangkan transistor final yang terpasang yaitu 2 set. 150 dikali 2 sama dengan 300. Kita cari muatan listriknya. P sama dengan P dikali dengan cos P.
P-nya berapa? 300 watt dikali dengan 0,8 sama dengan 240 VA. Tarik kesimpulan seperti yang perhitungan pertama tadi. 240 dikurang 75 sama dengan 165 VA. Nah, ini sisanya ya. Insya Allah sangat aman sekali untuk dioperasikan. Ingat ya Mas Adi dan teman-teman semuanya. Kesimpulan dari permasalahan yang kedua, pastikan trafo yang digunakan hanya satu trafo saja, jangan dua trafo di paralel ya. Pastikan diodanya benar-benar keadaan baik. Elko pastikan 10.000 mikro kali 2 ya. Dan untuk kit blazer kalau ada rezeki carikan saja Hyper OCL atau yang sejenisnya yang saya jelaskan tadi. Untuk transistor finalnya bisa gunakan transistor final Toshiba ya dengan kualitas yang terbaik, dengan load yang tinggi ya teman-teman ya. Nanti untuk link Hyper OCL akan saya cantumkan di deskripsi ya. Nanti kalau teman-teman ingin ya monggo nanti bisa dibeli saja di Shopee ya teman-teman ya. Itu kalau di Shopee itu insya Allah aman ya mau beli transaksi online lewat Shopee. Dan mungkin teman-teman semuanya mungkin apa lagi ya, udah sih ya teman-teman ya. Nanti dibuat 2 channel ya Mas Adi ya. Dan untuk channel satunya lagi itu 2 set juga ya. Jadi keseluruhan 4 set yang terpasang dengan beban 500 watt kali 1 ya Mas Adi ya. Paham ya Mas Adi dan teman-teman semuanya. Dan saya mau bertanya kepada teman-teman semuanya, apakah sudah ada yang merakit power kit Roland 7 potensio? Semoga aja sudah banyak ya. Dan nanti akan saya tuliskan di deskripsi untuk pembelian boxnya nih. Boxnya itu box yang sesuai adalah box audio prosesor ya. Boxnya itu tinggal masuk aja langsung ke lubang, jadi nggak perlu lubang enggak ya. Itu pas banget teman-teman ya. Harganya pun kalau menurut saya nggak begitu murah, kalau nggak salah kisaran 100 atau 110 itu ya, atau 120 ya, lupa juga ya. Nanti akan saya tuliskan deskripsi kalau teman-teman ingin buat, ingin rakit ya. Untuk kitnya pun nanti dari produknya Cikaji saja teman-teman beli bisa ya, nanti akan saya cantumkan juga. Oke teman-teman semuanya. Dan Mas Adi itu saya dapat sampaikan untuk Mas Adi dan untuk inspirasi juga untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan dan tentunya mendapatkan ilmu untuk teman-teman semuanya, cara menganalisa suatu masalah. Oke teman-teman. Sudah cukup pada siang hari ini apa yang saya telah sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.